Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya, Fariza Novianti, akan menjelaskan jurnal kita yang berjudul Perbandingan Metode dalam Merawatan Harga Saham, PT JSM. Di pendahuluan, pada paragraf yang pertama menjelaskan tentang investasi dengan saham dan harga saham. Di paragraf kedua menjelaskan tentang prediksi yang dilakukan dalam investasi digunakan untuk mengetahui harga saham. Pada paragraf ketiga menjelaskan tentang metode-metode yang paragraf ketiga, 4, dan kelima menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan pada penelitian ini. Dan paragraf terakhir menjelaskan tentang tujuan dari pembuatan penelitian ini, yaitu mengharapkan agar penelitian ini dapat dipergunakan oleh pihak investor dalam mengambil kebijakan untuk kedepannya terkait transaksi jual beli saham. Pada bab 2, tinjauan pustaka dijelaskan yang pertama adalah harga saham, itu adalah double exponential smoothing atau DES, yang ketiga adalah ARIMA, yang keempat adalah deteksi outlier, yang kelima multilayer per depth front atau MLP, terus ada MAP. Pada bab 3 terdapat metodologi penelitian. Berikut adalah data yang kita gunakan, yaitu harga saham harian PT JSM dengan jumlah 89 data dengan rentan waktu 1 Februari 2022 hingga 30 April 2022. Berikut sampel datanya. Yang kedua adalah tahapan penelitian. Berikut adalah tahapan penelitian yang kita lakukan pada penelitian kali ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama adalah melakukan plotting untuk pola time series. Didapatkan pola tren dalam data yang kita gunakan. Kemudian untuk yang pertama, kita menggunakan metode double exponential smoothing, di mana metode ini cocok digunakan untuk data tren. Dengan parameter yang digunakan yaitu alfa dan beta. Dengan menggunakan rentang nilai 0,1 sampai dengan 1, dilakukan trial dan error untuk mendapatkan nilai error terkecil. Untuk parameter double exponential smoothing dan nilai MAP diperlihatkan pada tabel 3, dan untuk model terbaik diperoleh dengan parameter alfa sama dengan 0,7 dan beta sama dengan 0,2. Dan untuk pengujian dengan menggunakan data testing diperlihatkan pada gambar 3, didapatkan MAP untuk pengujian pada data testing yaitu sebesar 2,1%. Dan kemudian dilakukan peramalan dengan menggunakan keseluruhan data, sehingga diperoleh nilai MAP yaitu sebesar 1,88%. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu ARIMA outlier. Untuk yang pertama, kita lihat dulu dari pola data yang tersedia tadi, bahwa data tersebut belum menunjukkan stasioner dalam ragam dan dalam rata-rata. Data dikatakan stasioner dalam ragam apabila rounded value sama dengan 1. Dari gambar 5 terlihat bahwa rounded value belum sama dengan 1. Kemudian dilakukan transformasi sehingga rounded value sama dengan 1 dan ditunjukkan pada gambar 6. Pada gambar 6 telah menunjukkan bahwa stasioner dalam ragam. Langkah selanjutnya adalah melakukan kestasioneran pada rata-rata dengan melihat pola plot ACF. Plot ACF terlihat pada gambar 7 belum menunjukkan stasioner dalam rata-rata, sehingga perlu dilakukan differencing. Setelah perhitungan dilakukan differencing 2 kali, baru dia stasioner dalam rata-rata. Kemudian untuk pengujian model dari plot ACF dan PACF sendiri dapat ditentukan model untuk ARIMA-nya. Terdapat 7 model dan terlihat pada tabel 4.
Dari ketujuh model yang didapatkan model terbaik adalah ARIMA 021. Hal tersebut dikarenakan estimasi parameternya menunjukkan p-value yang signifikan, serta memenuhi pengujian white noise dengan nilai lebih dari 0,05 dan uji distribusi normal yang bernilai lebih dari 0,150. Selanjutnya dilakukan deteksi outlier. Untuk outliernya ada 10 outlier, yaitu ada 41 untuk dengan tipe aditif, 28 dengan tipe aditif, 27 tipe shift, 56 tipe aditif, 19 tipe aditif, 52 tipe aditif, 31 tipe shift, 17 tipe shift, 63 tipe shift, dan 50 tipe shift. Dari 10 outlier yang teridentifikasi, didapatkan nilai p-value kurang dari 0,05, maka didapatkan kesimpulan bahwa semua outlier tersebut memengaruhi data. Pengamatan outlier kemudian ditambahkan satu persatu dalam model ARIMA yang terbaik tadi, yaitu 0,021, sehingga didapatkan hasil uji residual pada tabel 6. Hasil uji residual pada tabel 6 menunjukkan penggunaan outlier telah memenuhi syarat uji residual dikarenakan nilai white noise lebih dari 0,05 dan nilai untuk distribusi normalnya bernilai lebih dari 0,150. Kemudian untuk mengetahui kebaikan antara ARIMA outlier dan ARIMA biasa dilakukan perbandingan MAPE. Didapatkan untuk ARIMA biasa yaitu MAPE-nya 1,92% dan untuk ARIMA outlier didapatkan MAPE 1,58%. Dikarenakan nilai MAPE dari ARIMA outlier lebih baik daripada ARIMA biasa, maka dilakukan peramalan dengan menggunakan ARIMA outlier. Pertama kita coba dengan menggunakan data testing. Untuk hasil prediksi dengan membandingkan dengan data testing diperlihatkan pada gambar 9 dan nilai MAPE yang diperoleh yaitu 1,56%. Kemudian kita lakukan peramalan untuk periode berikutnya dengan menggunakan seluruh data, diperoleh untuk nilai MAPE-nya sebesar 1,51%. Kemudian untuk metode yang terakhir yaitu multi-layer perceptron atau MLP, diperoleh dengan presentasi data latih dan data uji 80/20 diperoleh fungsi MLP dengan arsitektur yang optimal yaitu 6 neuron input, 4 neuron tersembunyi, dan 1 neuron output. Ilustrasi layar terlihat pada gambar 11. Kemudian dilakukan prediksi untuk 7 hari ke depan. Diperlihatkan pada gambar 12 dan dari proses perhitungan diperoleh nilai MAPE sebesar 0,62%. Selanjutnya dalam melakukan perbandingan hasil, dari perbandingan hasil MAPE dari 3 metode tersebut didapatkan bahwa multi-layer perceptron merupakan mendapatkan nilai MAPE paling kecil yaitu 0,62%. Tabel 9 merupakan hasil peramalan 1 minggu ke depan dari harga saham PT CSM menggunakan metode multi-layer perceptron. Itu hasil peramalannya. Selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini adalah ketika sudah membandingkan 3 metode tadi, didapatkan MAPE terkecil yaitu MAPE dari multi-layer preparation. Arsitektur dari multi-layer preparation yang digunakan yaitu 6 neuron input, 4 neuron tersembunyi, dan 1 neuron output. Hasil peramalan menunjukkan bahwa harga saham pada 1 minggu mendatang akan memiliki pola tren yang cenderung naik sesuai dengan pola pada periode sebelumnya yang memiliki pola tren naik, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa metode multi-layer perceptron cocok
dipergunakan dalam meramalkan data harga saham PT JSI. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.